bernama Ramli Vidya, biasa dipanggil Ocha, dengan NIM 2011-7024 dari program studi pagi SD. Di sini saya akan memaparkan model pembelajaran dan teori belajar yang mendukung. Yang pertama ada pengertian model-model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi, model pembelajaran merupakan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tertentu. Selanjutnya, ada jenis-jenis model pembelajaran. Menurut Joyce dan Will dalam buku Suprihatiningrum 2013 halaman 186, ada 4 jenis model pembelajaran. Yang pertama, informasi processing model, yaitu model ini menekankan dan mengoptimalkan pada pengolahan informasi dalam sebagai aktivitas mental siswa. Yang kedua, ada personal model. Personal model mengajar pada berorientasi kepada perkembangan diri individu, sehingga guru harus menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Yang ketiga, ada social interaction model. Model ini mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain, jadi harus berinteraksi gitu. Yang terakhir ada behavioral model. Behavioral model ini model pembelajaran yang memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan perkembangan pembelajaran. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran. Menurut Ismail yang dikutip oleh Rahmadi Widiarto 2004, ada 4 karakteristik. Pertama, rasional teoritik yang logis yang disusun oleh penciptanya. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi tujuannya tuh harus jelas gitu. Yang ketiga, ada tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil. Jadi harus ada pergerakan dari kitanya. Terus yang keempat, ada lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai. Jadi lingkungan sekitar itu juga mendukung, misalnya kayak harus asri, lingkungannya tuh harus mendukung gitu. Yang terakhir ada tahap tumbuh kembang anak. Menurut Piaget, tahap perkembangan anak itu ada 4. Yang pertama, sensomotori, anak 0 sampai 2 tahun. Biasanya berkarakteristik aktivitasnya memanfaatkan indera dan motorik. Yang kedua, memiliki perilaku bawaan, yaitu gerakan refleks. Dan yang ketiga, perilaku pada semua objek itu sama. Dari hasil mereka tahu perbedaan. Yang kedua, ada praoperasional, yaitu anak 2 sampai 7 tahun. Nah, biasanya berkarakteristik menggunakan simbol untuk melambangkan objek dalam pikiran. Jadi dia lebih ke menggunakan benda-benda untuk menggambarkan ekspresinya. Yang kedua, ada bahasa dan konsep. Anak berkembang dengan cepat dan luar biasa. Dan yang ketiga, pola pikir masih konkret, belum bisa menalar dan berpikir logis. Biasanya fokus pada keadaan dan pemikiran sendiri. Itu termasuk egosentris 2. Yang ketiga, ada operasional konkret. Biasanya itu anak 7 sampai 11 tahun. Nah, operasional konkret ini biasanya sudah bisa berkonservasi. Biasanya dia sudah bisa menggunakan logikanya untuk berpikir. Jadi misalnya ini baik, ini tidak, seperti itu. Biasanya dia juga sudah bisa mengikuti ukuran-ukurannya. Biasanya dia sudah bisa berdiskusi dengan kelompoknya, sudah bisa bekerja sama. Itu termasuk egosentris 3. Yang terakhir, ada operasional formal. Biasanya ini anak 11 tahun sampai 11 ke atas. Biasanya karakteristiknya itu mulai bisa berpikir abstrak.
jadi sudah bisa menampung pikiran-pikiran dari orang lain, terus udah bisa kayak memikirkan masa depannya, terus udah bisa sudah bisa membuat hipotesis, misalnya kayak oh ini ada nilai plusnya, oh ini ada nilai minusnya. Terus egosentrisnya ini berkurang karena dia sudah bisa memahami manusia lain. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.